Presiden Prabowo kagum dengan PKS yang sodorkan Profesor ITB untuk jadi menteri, bukan kader politik. Dirgantara Fair 2025 pamerkan alutsista udara canggih dan terbaru. 20 tahun mengabdi, guru honorer di Pandeglang, Banten hidup di rumah bambu rapuh. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Sedang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri bukan dari kader partainya menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menutup musyawarah nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri alih-alih tokoh politik partai menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Sebab PKS menyodorkan nama Yasirli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Prabowo mengaku awalnya menduga PKS akan mengajukan tokoh-tokoh politik atau figur publik yang cukup populer. Namun, PKS justru menyodorkan nama Yasirli, seorang profesor dari ITB yang dinilai memiliki keahlian teknis mumpuni. Setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, entah tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. Boleh juga PKS ini. Rasa tanggung jawab besar kepada Prabowo meyakini sebuah partai politik sebenarnya banyak teknokrat yang berkompeten dan mampu mengabdi bagi negara. Namun keputusan PKS yang lebih memilih jalur akademisi dinilainya sebagai contoh positif. Prabowo menambahkan kinerja Yasirli yang diajukan PKS hingga kini terbukti memuaskan. Ia menilai Yasirli mampu menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas-tugas kementerian dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan turunnya minat baca buku di kalangan masyarakat. Namun, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk membangkitkan kesadaran pentingnya membaca buku sebagai jendela dunia dan sumber ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi digital tidak lantas membuat gerakan literasi membaca buku di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terhenti begitu saja. Sebaliknya, berbagai upaya untuk meningkatkan kembali minat baca buku di kalangan generasi muda terus dilakukan dengan berbagai cara. Pemerintah Kabupaten Sleman bahkan terus memberikan bantuan sarana prasarana perpustakaan kepada setiap desa yang dilakukan setiap tahun sekali. Bantuan sarana prasarana perpustakaan yang disebut program Pojok Baca diberikan agar perpustakaan di desa-desa memiliki koleksi buku yang selalu relevan dengan zaman dan memiliki tempat nyaman bagi pengunjungnya. Bantuan Pojok Baca senilai Rp42 juta per paket menjadi salah satu dari beberapa upaya meningkatkan minat baca buku di Kabupaten Sleman. Upaya lainnya dilakukan dengan menetapkan Bunda Literasi, yaitu seorang figur yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi ujung tombak gerakan literasi secara lebih masif.
Berbagai upaya yang dilakukan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman diharapkan mampu menjaga sekaligus meningkatkan minat baca buku di kalangan masyarakat luas. Tentu jadi kuda literasi itu berat, sehingga perlu terus mengasah juga senang membaca tentunya, kemudian bisa menganggapkan sebagai contoh untuk masyarakat. Kegemaran membaca, datang ke perpustakaan, sehingga ini akan memberikan rangsangan pada masyarakat untuk suka datang ke perpus dan tentu kegemaran membaca. Bunda Literasi adalah simbol bagi kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Sleman. Harapan kami beliau sebagai Bunda Literasi dapat mengajak masyarakat, terutama para ibu, karena ibu adalah jendela dunia bagi anak-anak, untuk ikut meningkatkan minat baca anak-anak baik di keluarga maupun di sekolah. Bunda Literasi Kabupaten Sleman ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pengukuhannya dilakukan di Pendopo Parasamya pada Kamis 25 September lalu. Adapun bantuan pojok baca tahun ini diberikan kepada 8 kelurahan di Kabupaten Sleman. Bantuan senilai Rp42 juta diberikan dalam bentuk rak dan beragam koleksi buku yang disesuaikan dengan minat masyarakat setempat. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober mendatang, siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen membuat seragam batik dengan tangan mereka sendiri. Menariknya, pembuatan seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Kreativitas siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah patut diapresiasi. Mereka berhasil membuat seragam batik sekolah dengan tangan mereka sendiri, mulai dari proses membatik hingga menjahit kain menjadi pakaian siap pakai. Seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang dihasilkan terlihat mirip, namun tetap unik di setiap kelas, sehingga mencerminkan ciri khas masing-masing. Bahan kain yang digunakan mayoritas dari polyester agar pewarna akrilik bisa menempel lebih baik, meskipun ada pula kain toyobo yang dipakai karena daya serap warnanya lebih bagus. Ukuran kain yang digunakan sekitar 1 x 1,5 meter hingga 1 x 2 meter. Prosesnya cukup panjang, dimulai dari mengentalkan air dengan bahan CMC, mencampur warna, menciptakan motif, menjemur, membuat pola hingga tahap akhir penjahitan. Semua tahapan tersebut dilakukan langsung oleh para siswa. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para murid di SMKN 1 Plupuh setiap hari Kamis, sekaligus menjadi media pembelajaran sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para siswa. Salah seorang siswa yakni Arif Wahyu Mustafa mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya membuat seragam batik suminagashi. Untuk membuatnya juga sesuai dengan inovasi dan kreativitas siswa masing-masing. Dirinya juga merasa sangat puas dengan seragam batik hasil karyanya tersebut. Kalau saya lebih milih karya hasil saya sendiri, karya saya sendiri. Yang teknik Jepang ini ya? Ya. Lebih praktis daripada menggunakan malam itu ya? Lebih praktis, lebih hemat juga. Terus dengan motif yang kamu pakai sendiri dengan bajunya sendiri gimana rasanya? Kalau menurut saya ini cukup bagus ya. Sesuai dengan kreativitas saya ini. Kalau menurut saya seperti itu. Gak puas dengan baju yang dikaryakan sendiri? Puas banget. Menurut Kepala SMKN 1 Plupuh Sri Eka Lelana, pembuatan seragam batik ini sejalan dengan visi misi Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat, dan peduli lingkungan. Yang kita harapkan atau tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak didik juga teman-teman guru. Kemudian yang kedua adalah mensupport visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, dan lebih menghargai lingkungan. Batik suminagashi ini diharapkan menjadi identitas sekolah dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sendiri. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV.
Puluhan warga masyarakat di Padukuhan Kregolan, Kelurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar ritual labu sawah atau megawe yang merupakan tradisi leluhur untuk mengawali masa tanam padi. Tradisi megawe merupakan ajaran leluhur saat bercocok tanam untuk selalu bersinergi dengan alam. Tradisi labu sawah atau megawe adalah prosesi ritual doa memohon keselamatan saat hendak memulai masa tanam padi. Tradisi warisan leluhur masyarakat Jawa ini semakin langka ditemui, terlebih di mana pertanian saat ini dalam proses pengerjaannya hampir semua menggunakan mesin. Selain melakukan doa dan ritual, dalam tata cara adat tradisi megawe ini pengolahan lahan sawah juga dilakukan sebagaimana leluhur zaman dulu, yakni menggunakan hewan ternak kerbau untuk membajak sawah. Tradisi megawe diadakan oleh Majelis Leluhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Lembaga Situmuwuh dan didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat. Kegiatan ini menjadi upaya mengajak masyarakat untuk kembali bersinergi dengan alam serta menumbuhkan lagi ajaran leluhur di tengah isu perubahan zaman saat ini. Sebenarnya leluhur zaman dulu itu sangat bijak sekali dengan memakai kerbau itu biar lambat, tapi organ-organ di dalam tanah itu tetap ada, mikroorganismenya terjaga, jadi kesuburan tanah juga terjaga. Jadi dengan kecepatan laju modernisasi, kita akan mengajak teman-teman semua itu untuk bersama-sama memelankan langkah supaya bisa sinergi lagi dengan semesta. Itu harapannya juga itu mengandung nilai-nilai leluhur yang diwariskan leluhur kita tetap dilestarikan, seperti nilai sedekah, nilai-nilai persatuan, persamaan, gotong royong, berukun, dan itu masih dibutuhkan dalam membangun bangsa ini. Ritual labu sawah atau megawe sebelumnya diawali dengan kirap sesaji dari Sekretariat Sri Tumbuwuh menuju Bulak Kenari, tempat dilangsungkannya ritual doa dan pengolahan lahan pertanian. Kepala Bebadan Pangreksa Loka atau Departemen Lingkungan Hidup dan Sosial Keraton Yogyakarta, Raden Mas Kustilantika Marel Suryokusumo melepas pemberangkatan kirap sesaji dengan memukul kentongan. Gelar ritual adat megawe yang didukung pula oleh Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada atau CRCS UGM serta Lembaga Kajian Islam dan Sosial LKIS juga disertai acara sarasehan dan diakhiri dengan acara Kembul Bujono atau makan bersama. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, PT Elektronik City Indonesia menutup rangkaian program loyalitas konsumen dengan puncak acara spektakuler surprise yang digelar di Elektronik City SCBD Jakarta. Hal ini dilakukan guna mendorong daya beli masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian nasional. PT Elektronik City Indonesia Retail Modern Elektronik di Indonesia menutup rangkaian program loyalitas konsumen dengan puncak acara spektakuler surprise yang digelar di Elektronik City SCBD Jakarta. Program ini telah berlangsung sejak 12 Mei hingga 12 Agustus 2025, di mana setiap pelanggan berkesempatan mengumpulkan kupon undian pada setiap pembelanjaan minimal 2,5 juta rupiah di seluruh toko Elektronik City maupun melalui esi.id. Dalam acara yang digelar secara terbuka dan transparan ini, pelanggan berkesempatan memenangkan hadiah menarik senilai ratusan juta rupiah, mulai dari Smart TV 65 dan 98 inch, motor listrik, iPhone 16, kulkas multidor dan side by side, mesin cuci, voucher belanja supermarket, hingga hadiah utama berupa Wuling New Cloud EV Lite. Proses pengundian dilakukan dengan mesin undi serta disaksikan langsung oleh konsumen dan perwakilan dinas sosial, memastikan akuntabilitas tanpa manipulasi. Oke, kegiatan hari ini kita dalam rangka spektakuler surprise, jadi kita mengadakan promo undian yang sebenarnya program ini sudah kita berikan kepada konsumen dari bulan Mei. Dan puncaknya hari ini kita mengadakan promo undian dengan hadiah utama 1 unit mobil Wuling dan berbagai macam hadiah elektronik lainnya. Total kita berikan secara total 25 hadiah, terdiri dari ada voucher belanja supermarket
Lalu kita ada berikan juga hadiah-hadiah barang elektronik lainnya, mulai dari TV, kulkas, mesin cuci, dan juga handphone. Ini juga kita memberikan hadiah ini sekalian juga sesuai dengan tagline kita, yaitu Like Up Your Moment. Jadi kita memberikan benefit untuk konsumen untuk lebih senang dalam momen berbelanja bersama Electronic City. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam, pemirsa. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 yang dimeriahkan dengan pameran alutsista dan festival band. Dirgantara Fair menjadi ajang memperkuat sinergitas antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 di lapangan Eldiron Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 27 September 2025. Dirgantara Fair 2025 merupakan kombinasi dari pameran kedirgantaraan, festival band, dan laseran KSAU Cup 2025. TNI Angkatan Udara memamerkan beragam alutsista, aneka miniatur pesawat, teknologi pertahanan terkini, hingga menerbangkan pesawat kertas serentak. Alutsista terbaru seperti pesawat nirawak atau drone canggihnya juga turut dipamerkan dalam gelaran ini. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono mengatakan Dirgantara Fair menjadi sarana TNI AU untuk mengembangkan rasa kebersamaan dengan masyarakat. Acara ini juga mendorong generasi muda meningkatkan antusiasme dalam kedirgantaraan dalam menyambut generasi emas 2025. Kami sebagai Angkatan Udara bangga melaksanakan tugas mengamankan udara, tetapi juga ayo kita bersama-sama Angkatan Udara dengan masyarakat bersama padu menjaga mengawal Dirgantara Indonesia. TNI Angkatan Udara juga mengaku akan mengeluarkan atraksi terbarunya di udara yang akan ditampilkan pada gelaran HUT ke-80 TNI pada pekan depan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi kabur-kaburan mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di depan area Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi konvensional yang kedapatan tengah menunggu penumpang bahkan nekat tancap gas tanpa memikirkan keselamatan dirinya maupun pengendara lain. Seperti inilah aksi pengemudi taksi konvensional saat mengetahui adanya razia yang digelar petugas Sudin Perhubungan di depan area Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Meski mobil derek petugas berupaya menghalang laju mereka, namun segerombolan aksi konvensional justru nekat tancap gas untuk menghindari razia. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya maupun pengendara lain, tak sedikit dari mereka yang melaju dalam kecepatan tinggi hingga meliuk-liuk lantaran khawatir petugas melakukan pengejaran. Meski gagal melakukan penderekan, namun sejumlah taksi yang kedapatan berhenti di bawah rambu larangan berhenti di kawasan Senen, Jakarta Pusat langsung ditindak petugas. Salah seorang pengemudi taksi mengaku nekat parkir di pinggir jalan lantaran hendak buang air kecil. Kencing. Oh gitu. Terus di daerah gimana bang? Masalah nggak? Ya terserah ada. Kalau itu sih. Meski sempat beralasan, namun petugas tetap menderek paksa taksi tersebut. Razia dilakukan menyusul banyaknya kendaraan yang parkir baik untuk menunggu penumpang hingga memicu kemacetan panjang di waktu pagi dan sore hari. Ya, karena stasiun itu kan mobil masyarakat ya, yang naik kereta. Jadi memang di lokasi itu dilarang parkir, ada rambunya. Jadi kita setiap hari akan melakukan penindakan terus untuk selingkaran Stasiun Gambir. Ini kan mereka mencari uang nih bang. Ini memang nggak boleh sama sekali atau gimana bang? Ya mencari uang ya silakan, tapi parkirlah di tempat yang nyaman, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Karena di lokasi itu, apalagi pagi-pagi, sore itu sangat kadang crowded di lokasi. Yang terjaring ini dibawa kemana? Kita saksi apa? Ya kita lakukan pengangkutan penderekan, kita bawa ke Irti Monas. Nanti untuk selanjutnya di Monas.
Guna memberikan efek jera, taksi yang terjaring razia kemudian langsung diderek ke parkir Irti Monas untuk dilakukan penilangan. Dari Jakarta, Dio Malo, Berita Nasional TV melaporkan. Satreskrim Polres Serdang Bedagai meringkus 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita sabu seberat 6,53 gram serta 1 butir pil ekstasi. Mobil itu. Ada video kan, Bang? Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tersangka yang diamankan masing-masing MS yang disebut sebagai bandar narkoba, MRS, MS, dan DH ditangkap di pintu masuk tol Serdang Bedagai. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita barang bukti mobil Pajero BK 8129LN, 1 pucuk senapang angin, amunisi sabu seberat 6,53 gram serta 1 butir pil ekstasi. Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Sitepu mengatakan para pelaku diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang pendeta. Motif pengeroyokan diduga salah paham terkait konflik lahan. Untuk motif awal tentunya kalau penganiayaan motifnya selisih paham, mungkin ada emosional, ada konflik lahan dan juga emosi sesaat. Sebelumnya diberitakan korban yang merupakan pendeta di salah satu gereja di Serdang Bedagai dikeroyok sejumlah pria saat pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Medan. Ahmad Perwira, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Berita Nasional TV melaporkan. Seorang kurir paket di Bekasi, Jawa Barat kena sabetan senjata tajam pelanggan gegara menolak membayar pesanan melalui COD. Korban mengalami luka di bagian tangan dan perut lalu melapor ke polisi. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Iya, Bapak kan belum dibayar. Saya minta itu doang. Inilah rekaman video amatir warga menampilkan seorang pelanggan COD marah-marah membawa senjata tajam dan mengarahkan ke kurir paket yang sedang mengirim barang di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang 26 September 2025. Iya. Saat itu korban mengirim barang pesanan terduga pelaku. Saat diminta membayar Rp30.000, pelaku menolak dengan alasan tak memiliki uang tunai. Iya udah. Abang punya nomor rekening berapa? Ya, kirim ke abang. Korban meminta pembayaran secara transfer. Pelaku emosi mengambil senjata tajam, menyerang korban hingga terluka di bagian tangan dan perut. Korban melapor ke Polres Metro Bekasi Kota. Di perut, lalu saya nahan pakai tangan. Nah, pas ditarik mandaunya, tangan saya terkena mandaunya jadi robek. Selain di tangan dan perut ada lagi, Mas? Dipukul, sempat dipukul sekali di sini. Dipukul. Tetap dia sambil mukul sambil ngomong apa, Mas? Ya, ngata-ngatain saya dan usir saya. Polisi menerima laporan dan menindaklanjutinya. Kasus kemudian ditangani Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, sudah kita antar visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Ya. Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, di tengah pengabdiannya mencerdaskan generasi bangsa, seorang guru honorer di Pandeglang, Banten hidup dalam kondisi memprihatinkan. Doni Romdoni selama bertahun-tahun terpaksa tinggal di rumah tak layak huni bersama keluarganya.
Bangunan berdinding anyaman bambu yang rapuh dan atap bocor menjadi tempat tinggal Doni Romdoni, guru honorer warga kampung Cilambungan, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Sudah 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer, Doni hidup di rumah sederhana bersama 3 anaknya. Jika hujan deras, ia harus mengungsi ke rumah mertuanya demi keselamatan keluarga. Rumah berukuran 5 x 8 meter ini pernah ambruk pada tahun 2022 karena lapuk dimakan usia. Dan kini hanya menyisakan 1 kamar untuk tempat berlindung. Pendapatannya sebagai guru sekolah swasta hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain mengajar di sekolah, Doni pernah mengajar ngaji anak-anak di rumahnya. Namun karena kondisi rumah tak layak, ia tak bisa lagi melanjutkan kegiatan tersebut. Ini Pak, dari semenjak ambruk itu 3 tahun, dari 2023 sampai dengan sekarang. Kenapa sih Pak belum dibangun lagi nih? Karena keterbatasan ekonomi, namanya juga guru honorer swasta, dan itu pun yayasan. Oh, kerjanya itu guru honorer ya Pak? Guru honorer, ya. Nah Pak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain pekerjaan sebagai guru, pekerjaan ini apa lagi Pak? Ya, paling saya ikut jadi OPM atau operator. Sementara itu, Kepala Desa Mandalawangi membenarkan adanya warga yang tinggal di rumah tak layak huni di wilayahnya. Sementara itu, Kepala Desa Mandalawangi membenarkan adanya warga yang tinggal di rumah tak layak huni di wilayahnya. Ia berkomitmen untuk mengajukan bantuan perbaikan rumah tersebut kepada pemerintah. Kami membenarkan adanya rumah rubuh ataupun itu disebabkan karena usia yang sudah rapuh. Dan untuk langkah selanjutnya, kami akan mengecek data kepemilikan tentang tanah tersebut dan akan mengajukan kepada instansi terkait. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV melaporkan. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.